Nama saya Silvi Rizky Ramadita dengan akhiran NPM 015. Saya Putri Kalista Salsabila dengan akhiran NPM 004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guris Nanjuniarta dengan NPM 1704 10.022 0063. Nama saya Nabil Wali Hamzah dengan NPM akhiran 0054. Saya Zufran Khalid Hidayat dengan NPM 055. Perkenalkan, nama saya Hasan Samuel Ramadan dengan NPM 1704 1022 0013. Saya Bintang Hurul Akbar dengan NPM 1704 1022 0060. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana latar belakang terbentuknya sistem pemerintahan antara Polandia dan juga Republik Ceko. Republik Ceko dan Polandia ini sistem pemerintahnya terbentuk karena sebuah proses transisi. Nah, proses transisinya itu berbeda di antara kedua negara tersebut. Nah, yang pertama ada Polandia, yaitu terjadi karena krisis ekonomi parah dan juga dorongan gerakan buruh solidaritas. Lalu terjadi sebuah proses yaitu namanya Polish Round Table Agreement, di mana dalam proses tersebut terjadi sebuah dialog antara pemerintah dengan oposisi. Nah, pada akhirnya solidaritas itu dilegalkan kembali dan pada Juni 1989 pemilu semi bebas dilaksanakan dan dimenangkan oleh solidaritas dengan 99 dari 100 kursi senat. Nah, selanjutnya di sisi Republik Ceko terjadi karena represi brutal polisi kepada mahasiswa pada tanggal 17 November 1989. Nah, prosesnya itu terjadi sangat terbilang cepat, yaitu 6 minggu. Namun, kaum komunis ini, partai komunis, menyerah dalam 11 hari. Nah, demonstrasi itu meluas hingga memogokan nasional dan juga yaitu proses ini dipimpin oleh civic forum dan public against. Nah, pada akhirnya akibat proses transisi tersebut, Polandia mengambil sistem pemerintahan semi presidensial dan Republik Ceko menggunakan parlementer mini. Saya akan memaparkan mengenai sistem pemerintahan Polandia berdasarkan konstitusinya. Pertama, Polandia menganut sistem pemerintahan semi presidensial di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Negara ini juga menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi melalui mekanisme checks and balance. Masuk ke cabang legislatif, Polandia memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari Sejm sebagai dewan rendah dan senat sebagai dewan tinggi. Sejm berisi 460 anggota yang dipilih secara proporsional melalui pemilu, sementara senat memiliki 100 anggota yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya memiliki masa jabatan 4 tahun. Sejm memegang peranan paling dominan khususnya dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan penetapan anggaran negara. Selain itu, Sejm dapat memberikan atau mencabut kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Sementara itu, Senat berfungsi sebagai peninjau yang mengkaji ulang rancangan undang-undang sebelum akhirnya disahkan. Selanjutnya, pada ranah eksekutif terdapat Presiden dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara dan dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun, maksimal 2 periode. Presiden memegang kewenangan penting dalam diplomasi, pertahanan, serta memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang. Di sisi lain, Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Ia memimpin Dewan Menteri dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan negara sehari-hari meskipun ia diusulkan oleh Presiden. Perdana Menteri tetap harus memperoleh kepercayaan dari Sejm agar dapat menjalankan pemerintahnya. Hubungan antara Presiden dan Perdana Menteri menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas politik di Polandia, terutama bila keduanya berasal dari partai yang berbeda. Terakhir, kita beralih pada kekuasaan yudikatif. Cabang ini bersifat independen dan bertugas menegakkan hukum serta menjamin keadilan. Struktur yudikatif mencakup pengadilan umum, pengadilan administratif, serta lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi atau Tribunal Constitution dan Mahkamah Agung atau Státnajústi. Mahkamah Konstitusi berwenang menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung menjaga konsistensi putusan hukum di seluruh negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, independensi peradilan di Polandia menjadi sorotan internasional. Reformasi sistem peradilan yang dilakukan pemerintah kerap memicu kritik dari Uni Eropa karena kerap dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga yudikatif. Pada sistem pemerintahan Polandia yang menganut sistem semi presidensial, ada 3 tahapan dalam proses perumusan kebijakan negara Polandia, yang dimana tahapan pertama yaitu berupa inisiasi, yang dimana inisiasi ini dapat dilakukan oleh anggota Sejm sebagai majelis rendah, anggota senat sebanyak minimal 15 anggota, dan masyarakat biasa sebanyak 100.000 suara dari masyarakat yang memiliki hak suara mereka secara sah di Polandia, yang dimana pada tahapan kedua yaitu pada tahapan pembahasan. Pada tahapan pembahasan ini RUU akan dibahas terlebih dahulu oleh anggota Sejm. Apabila disetujui dan disepakati oleh semua anggota Sejm atau dengan minimal suara sebanyak 3/5 dari anggota Sejm, dapat diajukan ke majelis yang lebih tinggi, yaitu ke Senat. Apabila disetujui dan dalam waktu 30 hari, maka akan dilakukan pengesahan secara bersama-sama oleh anggota Senat, dan apabila tidak disetujui atau ada beberapa pasal yang tidak disepakati oleh anggota Senat, maka akan dikembalikan ke Sejm untuk diperbaiki dan diberikan waktu selama 30 hari, dan bisa ditolak untuk dikembalikan apabila memenuhi suara sebanyak 3/5 dari anggota. Dan selanjutnya pada tahapan pengesahan ini Presiden mempunyai peranan yang cukup penting, yang dimana Presiden akan diberikan waktu selama 21 hari untuk memberikan pengesahan atau tanda tangannya di dalam RUU yang dibahas dan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi Polandia.
apabila terjadi kekeliruan atau ingin ditinjau kembali, dan apabila sudah disetujui akan diberikan waktu sebanyak 14 hari untuk dimasukkan ke dalam jurnal kitab hukum Polandia, dan selanjutnya akan dilaksanakan RUU tersebut dan dilakukan pengawasannya oleh Dewan Menteri. Menjelaskan tentang proses perumusan kebijakan di Republik Ceko. Pada soalan yang strategis, pada tahap berikutnya adalah formulasi di mana kementerian dan lembaga riset menyusun alternatif kebijakan. Meski tantangan seperti koordinasi dan minimnya data sering muncul, tetapi sejak 2025 Lobbying Act diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Setelah itu, rancangan kebijakan diuji melalui konsultasi publik dan NGO, akademisi, dan sektor swasta. Republik Ceko juga memperkuat keterlibatan masyarakat melalui inisiatif Open Government Partnership. Selanjutnya ada kebijakan yang disahkan oleh parlemen dan mendapat persetujuan oleh presiden. Pada tahap ini, politik koalisi sering mempengaruhi isi kebijakan. Lalu, implementasi dijalankan oleh kementerian dan birokrasi yang kerap menghadapi keterbatasan sumber daya dan resistensi internal. OECD menilai bahwa reformasi administrasi publik masih perlu ditingkatkan lagi. Pada tahap akhir adanya monitoring dan evaluasi yang masih belum konsisten, tetapi dorongan dari Uni Eropa membantu meningkatkan akuntabilitas. Namun secara keseluruhan, aktor kebijakan di Republik Ceko mencakup pemerintah, parlemen, presiden, birokrasi, media, masyarakat sipil, dan Uni Eropa. Meskipun proses kebijakannya semakin transparan, tantangan koordinasi politik dan birokrasi juga masih jadi pekerjaan rumah. Lalu ada reformasi seperti Open Government Partnership dan aturan lobby atau Lobbying Act menjadi langkah yang penting juga menuju pemerintahan yang lebih terbuka serta responsif. Geografis Republik Ceko, di mana Republik Ceko adalah negara tanpa laut di Eropa Tengah dengan luas 78.866 km persegi yang berbatasan langsung dengan Jerman, Polandia, Slovakia, dan Austria, di mana wilayahnya terdiri dari Bohemia, Moravia, dan sebagian Silesia, dengan bentang alam berupa dataran subur, perbukitan, serta pegunungan. Sungai utama seperti Vltava dan Labe menjadi sumber air dan jalur transportasi yang penting. Hingga akhir 2024, penduduknya berjumlah sekitar 10,91 juta jiwa dengan pertumbuhan yang lebih dipengaruhi oleh migrasi daripada kelahiran. Negara ini menghadapi penuaan penduduk yang cepat, di mana ada 21% warganya berusia di atas 65 tahun, sehingga menimbulkan tekanan pada sistem kesehatan, pensiun, dan tenaga kerja. Di mana administratif Republik Ceko terbagi menjadi 14 wilayah, termasuk Praha yang berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya. Berbagai tantangan strategis muncul seperti kekurangannya tenaga kerja, peningkatan arus migrasi internasional, serta kebutuhan kebijakan integrasi sosial yang inklusif. Selain itu, negara ini juga rentan terhadap bencana banjir, terutama karena banyaknya sungai besar, di mana peringatan banjir 2024 menunjukkan pentingnya memperkuat infrastruktur migrasi dan sistem peringatan dini. Letak yang menjadi jalur transit migrasi juga mempengaruhi kebijakan keamanan dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Jadi secara keseluruhan, posisi geografis yang strategis memberikan potensi besar bagi Republik Ceko, tetapi membutuhkan pengelolaan yang hati-hati terhadap isu geografi, migrasi, lingkungan, dan pembangunan wilayah melalui kebijakan adaptif serta kerjasama internasional. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan dari Republik Ceko. Republik Ceko ini menganut sistem pemerintahan parlementer yang sebagaimana telah diatur dalam konstitusinya pada tahun 1993. Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara dengan peran yang lebih simbolis, sementara pusat kekuasaan eksekutif berada pada pemerintahan atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Karena bersifat parlementer, pemerintah hanya dapat bekerja ketika mendapat kepercayaan dari parlemen, sehingga akuntabilitas politik menjadi prinsip utama. Dalam struktur eksekutif, presiden memang dipilih langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan juga memiliki beberapa kewenangan formal seperti menunjuk Perdana Menteri atau mengesahkan undang-undang. Namun, kekuasaan eksekutif yang nyata berada pada Perdana Menteri. Stabilitas pemerintahan Ceko juga sangat bergantung pada kemampuan Perdana Menteri menjaga koalisi politik di parlemen yang sistemnya multipartai. Masuk ke legislatif, Ceko ini memiliki parlemen bicameral yang terdiri dari Dewan Deputi dan Senat. Dewan Deputi adalah lembaga yang paling berpengaruh karena ia beranggotakan 200 orang dan memegang kendali utama dalam pembentukan undang-undang serta menentukan apakah kabinet layak tetap pemerintah atau tidak. Sementara Senat sendiri yang anggotanya dipilih per distrik yang berperan sebagai kamar revisi untuk memastikan kualitas legislasi. Meski pengaruhnya politiknya tidak sebesar Dewan Deputi. Kemudian pada ranah yudikatif, Ceko ini memiliki Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Administratif tertinggi yang bekerja secara independen. Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga utama konstitusi dan hak-hak warga negaranya. Yang secara keseluruhan, sistem pemerintahan Ceko ini memperlihatkan pembagian kekuasaan yang seimbang. Akan tetapi Dewan Deputi ini tetap menjadi yang paling dominan karena menentukan keberlangsungan arah pemerintahan politiknya itu sendiri.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang efektivitas sistem pemerintahan kedua negara ini. Pertama, kedua negara ini berhasil mencapai stabilitas setelah masa transisi pasca komunis. Di Republik Ceko, sistem semi-presidensial memberi pembagian peran yang jelas. Presiden menangani isu luar negeri, sementara parlemen fokus pada kebijakan domestik. Di Polandia, sistem parlementer membuat proses politik lebih fleksibel. Negosiasi antar partai memungkinkan pemerintah merespons isu sosial dengan cepat, termasuk kebijakan untuk kelompok rentan. Kedua sistem ini efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat reformasi sosial ekonomi. Koordinasi antar lembaga di kedua negara juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan keterlibatan komunitas. Meskipun efektif, masing-masing mempunyai kelemahan. Di Polandia, intervensi pemerintah terhadap lembaga independen pernah menimbulkan kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi. Ini mempengaruhi kepercayaan publik tentu saja. Sementara itu, di Republik Ceko sering terjadi kebuntuan politik karena ketergantungan pada koalisi. Akibatnya, keputusan dan isu lingkungan sering tertunda. Secara keseluruhan, pengalaman Ceko dan Polandia menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemerintahan sangat bergantung pada fleksibilitas, transparansi, dan kemampuan adaptasi. Dengan evaluasi keberlanjutan, kedua negara dapat menjaga stabilitas sekaligus menghadapi tantangan global yang terus berkembang.